Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, kita bersyukur karena setiap hari Tuhan ingatkan kita dengan firman-Nya. Setiap hari kita dituntun, diarahkan dalam ketetapannya sehingga Alkitab menjamin kepada setiap kita, selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan caranya bagaimana kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri? Harus ada pagarnya, harus ada batasannya. Dan pagar dan batasan itu adalah firman Tuhan, hukumnya Tuhan, ya. Karena itu melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita, umat Tuhan, untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan yang kuat itu yang memberkati kami, tangan yang kuat itu yang memelihara, dan tangan yang kuat itu yang menghibur kami. Karena itu kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah atas kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita yang perlu kita ketahui. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun keadaan status ekonomi kita, Tuhan tetap memperhatikan saudara dan saya. Ya, kalau manusia ada orang-orang yang hanya memperhatikan orang lain ketika orang lain memiliki segala sesuatunya gitu kan. Oh, kira-kira nih orang ini bisa menghasilkan apa ya buat saya, maka dia memperhatikan orang tersebut. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap manusia dalam segala keadaan, dalam segala yang dia hadapi, yang dia alami, bahkan status sosial sekalipun. Iya, kita tahu bersama bagaimana Tuhan Yesus dekat dengan orang-orang berdosa, karena Yesus bilang, aku datang bukan untuk orang benar. Supaya apa? Supaya orang berdosa datang kembali kepada Allah, hidupnya dipulihkan. Ya, itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 40 ayat 18, pemazmur mengalami hal ini. Dia sadar betul bahwa apapun keadaannya, apapun situasinya, Tuhan tetap Tuhan yang memperhatikan. Pemazmur bilang begini, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlalu. Sudah dikasih dalam Tuhan, apapun keadaan kita, ya. Jadi kalau ada orang-orang bilang, ya saya mah nggak bisa apa-apalah ya, saya nggak bisa kasih persembahan, saya nggak bisa buat ini, saya nggak punya karunia talenta ini, apakah Tuhan masih memperhatikan saya, Pak Pendeta? Sudah dikasih dalam Tuhan. Hari ini pemazmur mengajarkan kepada setiap kita bahwa keadaan apapun, bahkan sengsara, miskin sekalipun, Tuhan tetap memperhatikan kita. Itu sebabnya dalam hidup kita mesti punya pegangan hidup bahwa saya jangan minder. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh minder. Apapun keadaan saya, Tuhan tetap memperhatikan saya. Amin. Setiap hari kita perkatakan itu, saudara. Jadi jangan pernah kita minder karena kita merasa manusia kayak tidak memperhatikan kita. It's okay. Kalau manusia tidak memperhatikanmu, tapi Tuhan memperhatikanmu, itu cukup buat kita. Amin. Pemazmur bilang, aku ini sengsara, aku ini miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Selama kita punya Tuhan yang memperhatikan hidup kita, apapun keadaan status hidup kita, apapun yang kita hadapi, bahkan ketika orang-orang pergi meninggalkan kita karena kita tidak memiliki keberadaan apapun, tidak dipandang oleh siapapun, tapi ketahuilah hari ini engkau diperhatikan oleh Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya diperhatikan Tuhan. Amin. Ini yang harus kita pegang dalam hidup kita, saudara. Sehingga akhirnya kita karena gini, engkau diciptakan segambar, saudara, serupa dengan Allah. Engkau diciptakan berharga, engkau biji mata Allah. Engkau terukir di telapak tangannya. Engkau berharga. Sekalipun keadaanmu sedang sukar hari-hari ini, sekalipun keadaanmu sedang terpuruk hari-hari ini, sekalipun kau sedang ada di titik yang terendah dalam hidupmu hari-hari ini, ketahuilah Yesus mengasihimu, Yesus memperhatikan hidupmu. Amin.
Yesaya 29 ayat 19 bilang begini, orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Oh haleluya. Selama engkau punya Tuhan, selama engkau ketahui hidupmu di dalam Tuhan, maka sekalipun keadaanmu sukar, sekalipun keadaanmu sengsara, sekalipun keadaanmu banyak tekanan hidup, tapi engkau akan bersukaria. Ini kata kuncinya, saudara. Engkau akan bersukaria sekalipun engkau mengalami kesengsaraan oleh keadaan apapun. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria. Sama-sama bilang sama saya bersukaria dalam Tuhan. Amin. Orang-orang yang bersengsara akan bersukaria dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia, haleluya, akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi saudara ingat ya, tidak ada keadaan, situasi apapun yang bisa menghalangi pandangan mata Tuhan untuk melihat engkau. Tidak ada. Apapun keadaan saudara dan saya, selama kita tahu saya ada di dalam Tuhan, selama saya tahu saya hidup dekat dengan Tuhan, selama saya tahu saya mencari Allah saya, selama saya tahu saya ada dalam tangan Tuhan yang kuat, saya nggak peduli keadaan apapun menimpa hidup kita. Gak usah takut. Ya, engkau yang merasa minder hari-hari ini, engkau yang nggak merasa berharga hari-hari ini, ketahuilah itu hanya intimidasi si jahat untuk membuat engkau semakin terpuruk, membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Namun hari ini saya mau kasih kabar sukacita buat setiap kita. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, seberapapun yang ada dalam rekening bankmu, ya dengar baik, Tuhan tetap Tuhan yang memperhatikan hidup. Itu yang menjadi kebanggaan kita gitu loh saudara. Sehingga kita tahu apapun yang saya hadapi, keadaan apapun, sengsara, miskin, susah, apapun yang saya sedang hadapi, saya tahu Tuhan memperhatikan saya. Dan ketika Tuhan memperhatikan saudara dan saya, maka dampaknya saya akan bersukaria, saya akan bersorak-sorak, dan saya akan lihat pembelaan dan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Jangan tertekan dengan keadaan. Siapapun kau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini melalui program Bible and Coffee, saya ajak setiap kita bangkit dari keterpurukanmu. Engkau punya Tuhan yang memperhatikan hidupmu. Engkau punya Tuhan yang memelihara hidupmu. Dia akan membuat saudara dan saya hidup dalam bersukaria dan bersorak-sorak dalam Tuhan. Siapapun kita, apapun keadaan kita, Tuhan tetap memperhatikan hidupmu. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Firman Tuhan sudah termaterai dalam hati kami. Kami tahu manusia, dunia melihat keadaan kami. Manusia dan dunia melihat keberadaan status kami. Tapi Tuhan memperhatikan kami karena kami berharga di mata Tuhan. Hamba berdoa, bahwa setiap anak-anak Tuhan yang firman-Mu hari ini mereka dengar, biarlah termaterai dalam hati dan hidup kami. Sehingga kami bangkit dari keterpurukan kami. Karena kami tahu Tuhan mencintai kami. Tuhan Yesus mengasihi kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan pulihkan. Sehingga kami diberikan kekuatan yang baru. Yang lemah diberikan kekuatan. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dan hari ini adalah hari di mana kami melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.